dipilih. Ya. Oke, saya pilih sebelah sini deh. Ya. Selanjutnya ada satu lagi narasumber. Yang kedua yaitu mungkin ini baru pertama kali kita ketemu ya. Insya Allah beliau juga akan nanti sharing tentang bagaimana mengelola manajemen majelis taklim yang baik, yaitu Ibu Kurniawati Astuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat atau biasa dipanggil Bu Nia. Silakan Bu Nia. Ya, Ya, Bu Nia. Assalamualaikum. Ibu Nia boleh di sini. Sebelah sini Bu Nia. Sebelah sini. Terima kasih. Baik, izinkan saya menyapa kedua narasumber kita. Selamat datang Bu Kiki dan Bu Nia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ya. di sela-sela waktu beliau yang begitu padat ya Ibu ya. Tapi beliau menyempatkan diri menghadiri undangan kita, tidak lain untuk berbagi ilmu dengan kita semua, berbagi pengalaman. Nanti akan ada pemaparan dari Ibu Kiki dan Ibu Nia. Nanti Ibu bisa menyiapkan pertanyaan ya di sesi akhir. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Ibu Kiki akan menjelaskan tentang untuk selanjutnya. peran Ya, majelis next, taklim ini. dalam pembinaan Yang before yang kiri. Oke. Sedangkan Bu Nia nanti Terima akan kasih. menjelaskan tentang Oh iya, tema, file saya. peluang dan tantangan pengelolaan majelis taklim di klaster ya atau komplek perumahan. Baik, biar lebih dikenal, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak rubuh, jangan sayang dulu. Ya, kita taruh dulu Bu. Saya akan bacakan CV dari masing-masing narasumber kita. Pertama yaitu Ibu Dr. Anida Haja Kimin Anida. Bu Kiki dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei. Beliau memiliki 8 orang anak, Masya Allah. Ya, lulusan S1 IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan ya Bu. Pengalaman organisasinya kalau saya bacakan satu persatu kayaknya waktu kita habis. Ya, nggak usah. Begitu banyak ya. Dari SMA beliau sudah aktif di organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, kemudian di konsultasi sahabat remaja. Jadi dari remaja mungkin ini aktif, bukan hanya sekarang ya mungkin ya. Dan beliau juga ini yang terpenting, pendiri Majelis Taklim Darussalam Amarapura ya, dan juga pembina Yayasan Mu'alaf Khadijah Indonesia. Pengalaman bicaranya banyak sekali. Bu Kiki juga pernah juara pertama lomba pidato ya dari dulu ya. Kemudian pernah menjadi presenter di Tian Iman di La TV. Wow, dia jadi artis Bu Kiki tahun 2003 ya Bu. Bukan artis. Oh, bukan artis, Bukan. pengisi acara. Ya, presenter. Alhamdulillah, iya. Ya, alhamdulillah. Kemudian sebagai pengisi public speaking training Dharma Wanita di Pertamina Cilacap. Kalau yang mau dengar lebih dekat, Bu Kiki punya Instagram, namanya Kinkin Anida, atau punya TikTok juga loh, ya. TikToknya Oma, udah jadi Oma Bu Kiki. Sudah, alhamdulillah. Tapi bukan oma-oma, karena cucunya baru satu. Doakan ya, moga-moga jadi oma-oma. Amin ya. Masih rada muda ya. TikToknya Oma Kimin Anida ya, nanti bisa di searching ya di TikTok dan di IG. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua, Ibu Kurniawati Astuti. Manis banget ya senyumnya Bu Nia, Masya Allah. Bu Nia ini kelahiran Sidoarjo, Jawa ya Bu. Jawa Timur. Pada tanggal 27 Agustus dan telah memiliki 2 putra dan 1 putri. Bu Nia tinggal di Banjarwijaya. Oh itu tetangga kita, Banjarwijaya ya. Bu Nia adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kemudian pengalaman dunia organisasi juga banyak ya, sebagai ketua APD Salima tahun 2005, kemudian pembina beberapa majelis taklim dan juga pembina travel haji dan umroh di PT Khairul Mulia Wisata. Dan suka
mengisi acara tausiah subuh di TV One. Oh, Maka sebagai alhamdulillah. familiar ya. Iya. Kayak pernah lihat di mana gitu. Ternyata sering di TV One. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan dunia. Pengalaman beliau sebagai penyelenggara pelatihan juga, masya Allah ya, pernah jadi training for trainer, TFT consultant, ketahanan keluarga, kemudian juga public speaking untuk pengurus majelis taklim, dan pelatihan manajemen majelis taklim sekota Tangerang. Oh, Tidak salah hari ini kita mengundang beliau ya. Baik, tidak banyak cakap. Saya akan menjelaskan mekanisme dari acara kita pada hari ini. Jadi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Kingkir. Nanti kita kasih waktu kurang lebih 20 menit ya Ibu. Ya. Kemudian kita jeda sebentar. Setelah itu baru pemaparan dari dunia sama waktunya kurang lebih 20 menit. Setelah itu baru ada sesi tanya jawab. Ya, jadi mohon disimak karena ini adalah momen yang menurut saya sangat berharga buat kita ya, Bu ya. Baik, saya persilakan pertama-tama kepada Ibu Kingkir untuk memaparkan tema yang akan dibawakan, yaitu peran majelis taklim dalam pembinaan umat. Silakan Bu Kingkir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan. Ahlan wa sahlan, selamat datang di majelis ya. Ini sangat membahagiakan dan memang kita haruslah menjadi para pemburu majelis ya. Apalagi ternyata ada yang hadir ini perwakilan dari 60 majelis, betul? 24. Oh 24. Oh berarti saya salah ya. Moga-moga nanti akan bertambah sampai 60. Amin ya rabbal alamin. Dan yang luar biasa, hari ini saya bertemu dengan yang cantik, Mbak Kurnia, Mbak Ustazah. Saya nggak panggil Mbak Ustazah. Cantik kan? Iya, alhamdulillah. Jadi kecantikan beliau itu akan memancar pada semua yang hadir di sini, ya kan? Jadi merasa cantik, oke? Insya Allah kita akan tambah cantik dan dengan solihat. Jadi cantik dan solihat. Baik, saya akan menjelaskan. Saya berdiri ya. Mohon maaf. Peran majelis taklim. Peran majelis taklim apa sih? Peran majelis taklim? Oh ini tadi udah dibacakan ya biodatanya. Saya kepinginnya sebenarnya ngutak-ngutik gitu loh biar tajam. Kurang tajam ininya LCD-nya. Kita di sini mungkin. Baik, kita lanjut ya. Inilah yang menjadi sasaran kita, keluarga kita. Jadi kita hadir di majelis taklim untuk apa? Untuk keluarga. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi, ngapain sih ke majelis taklim dulu? Untuk keluarga sayang. Gitu. Udah bisa? Pilih nadanya udah bisa? Coba. Untuk keluarga sayang. Coba. Ya, jadi gitu ya tekniknya. Kalau misalnya ngapain sih ke majelis, kemarin ke majelis, sekarang ke majelis gitu. Jawabannya gitu. Udah bisa ya? Untuk apa ke majelis saya taklim? sudah dikirim, nanti udah terkonek ya. Saya pasti. Alhamdulillah. Ini dia keluarga saya. Kayaknya suaranya nggak keluar nih. Ini video. Ya, ini keluarga saya. Anak ada 8, mantu 2, tapi cucu baru 1. Ya, karena videonya nggak kedengeran, nggak apa-apa ya. Ini kita terima aja ya. Begitulah kalau kita ingin kesempurnaan, tidak sempurna kita tetap alhamdulillah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum anna tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang yang sabar. Jadi harus dibuktikan, harus dinyatakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi maaf ya, sorry kalau surga itu gampang, satu enggak. sama satu Ya, beliau di nggak bawah gampang saya ya, masuk surga, angkatan 9. harus jihad. Ke majelis taklim tadi sudah tahu kan, begitu dihalangi jihad. Tetap ya dengan nada seperti itu, jangan pakai Beliau nada di tinggi. BSD Kalau kan nada ya tinggi nanti tinggalnya. nggak enak kedengerannya, tidak kelihatan sabarnya. Ya, kalau ditanya mau kemana? Iya. Ke majelis taklim. Udah lama aku nggak ketemu Dijawab sama gimana? Bu Syifa. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, artinya kita bersyukur ya dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya sudah pintar menggunakan nada ya dan rayuan. Nah, itu penting sekali kita gunakan ketika ada Ayo, saya penghalang. kasih ke Bu Ini adalah bagian dari jihad dan sabar. Ya, jadi memang Angkatan nggak saya mudah, enak ya. apalagi Sekir foto sama Bu. kita punya banyak anak. Nanti Oh iya ya, ya, maksudnya nanti saya show. aja ya. Saya kok jadi ngomongnya begitu. Ya karena anak kita memang banyak, ibu-ibu. Anak kandung cuma sedikit, tapi anak ideologis itu dia jamaah kita. Jamaah kita bukan hanya di hari Senin, ya kan? Bukan hanya di hari Selasa, betul? Bukan hanya di hari Rabu, betul? Ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini hari apa, Bu? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu udah mengerti ya maksudnya. Wah, ternyata anak kita banyak. Anak kita tuh bukan hanya segeraha raya, ya, bukan hanya sekota Tangerang Selatan, bukan hanya seBanten, tapi anak kita kayak masih ragu-ragu nih mikir. Anakku semana ya? Se-DKI Jakarta. Oh, berarti ibu dari DKI ya? Oh ya, Bintaro Permai. Maaf ya, lupa. Baik, kembali. Jadi terserah ibu-ibu anaknya mau semana. Ya, kalau ibu pingin sedunia, Tadi 24 anakku tuh majelis sedunia, taklim yang berarti ibu harus perwakilan meningkatkan dari kualitas 24 kapasitas majelis skill. taklim. Bukan hanya bisa membina di dunia nyata, tapi bisa membina di dunia maya. Ya, ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita sampai ke tingkat dunia, memang kita harus downgrade dulu. Downgrade ya. Dunia akhirat maunya sih ya, tapi nggak apa-apa sekarang dunia dulu, turun lagi, ke klaster. Nanti bahas klaster ada ya, Ustazah Kurnia Widyastuti. Tapi kita akan lihat di sini peran kita dalam pendidikan agama dalam keluarga. Yang utama itu adalah ini nih. Oh, ini nggak bisa diketik ya? Oh, salah. Ini yang pertama, menanamkan tauhid. Ya, jadi ini adalah basic. Misalnya begini, kemarin saya ketemu dengan Adele. Ketika dia tanya, jadi aku tuh harus belajar dari mana supaya aku tahu Islam? Saya bilang, Del, kalau mau bangun rumah kita mulai dari mana? Fondasi. Nah, kalau kita mau bikin fondasi yang kuat, maka kita belajar iman dulu. Iman yang paling utama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kalau kita satu aja misalnya ya, untuk membahas tentang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang kita kenal juga memiliki banyak nama. Jadi kalau kita pingin deket, pingin mesra sama Allah, perlu mengenal banyak nama Allah. Jadi kita tahu menggunakannya. Ya, misalnya kalau dalam waktu sedih, ibu biasanya zikirnya apa? Halo, ibu sedih. Biasanya dalam Apa yang ibu satu lakukan? klaster itu yang muslim berapa? Istighfar. Selain istighfar, Asmaul Husna nih maksud saya, namanya Allah. Siap, apa Bu? Sama ya kondisinya di Banjar. Namanya Jaya. Allah. Ya. Boleh ya Misalnya Rahman kan ya ada Rahim, sekitar ya Hayyu ya Korwil yang Qayyum, namanya, ya Korwil Fatah itu, ya Karim. biasanya Kita tahu di setiap karena klaster nama-nama ini kita ada mengandung 20, makna sekitar sehingga bisa membuat kita 22, senang 24, bahagia sekitar gitu. Jadi kita mulai dari Asmaul Husna. Nah, itu panjang tuh ceritanya. Kalau ini mau diterapkan di Iya, majelis, kita jadi lebih tahu luas nih memang bahan yang mau kita bahas nih ini gitu. Yang berat itu. Nah, ketika karena kita mendidik dipisahkannya anak, dengan kita jalan mulai dari besar. sini. Ketika itu saya karena supaya waktunya Kalau cepet, jadi saya Banjar kan cepet-cepetin aja masih nggak apa-apa ya. area komplek. Misalnya
anak kita bilang, mati ngeledek. Bu, ibu pernah diledekin anak nggak? Halo? Kok nggak jawab mantep sih? Bu, suka diledek anak nggak? Apa yang diledek dari ibu karena ibu selalu memikirkan umat? Cerewet, apalagi? Bawel, apalagi? Ngapain repot-repot, apalagi? Ngurusin orang mulu. Iya. Cara anak saya meledek saya, umati, umat yang dipikirin katanya gitu ya. Tapi saya seneng kalau anak saya ngeledek itu, berarti kan dia udah mulai tuh memikirkan. Jadi yang pertama-tama nggak apa-apa anak kita ngeledekin kita, Bu, berarti dia udah mengucapkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak sukai gitu. Apa yang dia tidak sukai itu akan masuk ke dalam dirinya, dan kita benar dia akan menjadi pelanjut estafeta dakwah kita, gitu ya, Ibu. Nah, oleh karenanya kenapa kita harus berburu? Karena majelis taklim itu adalah sebaik-baik tempat. Yang pertama, tempat doa-doa diijabah. Itu, Bu. Jadi kita berburu karena ini tempat keramat. Kita nggak perlu pergi ke sungai, ke gua, ke gunung, cari tempat keramat, ya, ke kuburan, cari tempat keramat. Enggak, di majelis taklim, Bu. Ibu lagi sedih, jangan di kamar, ke majelis. Ya Allah, aku lagi sedih, aku pengen healing, ya Allah, aku ke majelis taklim. Ini loh, diberikan hiburan oleh Allah. Ibu jadi bisa ketawa-ketawa. Tapi jangan sampai sama sekali berpikir aku ke majelis taklim healing. Ya, jadi akhirnya cuma ketawa-ketawa doang. Bukan itu ya maksudnya. Tempat yang meningkatkan kecerdasan. Nah, ini penting, oleh karenanya majelis taklim perlu diberi makna, ada meaningful di situ, ya, ada kebermaknaan. Ini kan tema hijrah. Hijrah itu kan minaz zulumati ilan nur, ya, minal batil ilal haqq. Ya, jadi kita datang ke majelis taklim memberikan makna kepada yang hadir bahwa ini tempat untuk meningkatkan kecerdasan. Ya, tadi saya baru duduk di sana aja udah mendapatkan ilmu dari Mbak Ustazah Kurnia Widyastuti. Ilmu yang saya dapatkan, klaster di Geraha Raya 60, kalau klaster di Banjarwijaya 21, betul? Di sini 30. Oh, di sini 30. Bukan, dikoreksi kalau salah. 30 di sini. 21 di Banjarwijaya. 22-an lah. Oh, 22-an. Meningkat ya, mungkin ada perluasan. Ya itu apa, penambahan provinsi ya di Indonesia kan tambah-tambah terus tuh. Ya kayak gini mungkin klaster nambah lagi, ada pembangunan ya. Bagus lah. Jadi kita tahu, oh ternyata ada banyak yang perlu kita Marina manfaatin. mengenal Medan. Nah, ini Medan perjuangan kita. Ibu-ibu kalau sudah berjaya, sukses di klasternya, pergilah ke klaster lain. Ya. Kalau sudah sama Bu Ina, pergi lagi ke atasnya. Kalau sudah pergi lagi ngapain? Silaturahim, ngapain? Belajar. Ya, jadi penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan untuk pencerdasan. Ini dalam rangka memberikan teladan juga bagi jamaah ya. Tempat yang tercurah cinta Allah dan sayangnya Rasul. Jadi kalau kita datang ke sini, ini dalam wah, bayangkan kalau Allah cinta sama kita, gimana rasanya? Ya kan? Bagi kita wanita yang dicari apa sih? Cinta kan? Dan cinta sejati siapa? Allah. Udah gampang urusannya. Jadi kita udah, kalau kita merasa tak ada cinta, langsung aja ke masjid. Itu kan tempat rumahnya Allah. Insya Allah, apalagi di majelis, wah tercurah di cinta. Ya, jadi itu udah bisa memberi jawaban ketika ibu punya apa problema. Alhamdulillah. Kemudian tempat memperbaharui iman. Ya mungkin kalau bicara tentang iman, kalau tidak mengerti sekali, cuek aja. Tapi karena kita mengerti bahwa, aduh imanku tuh lagi nggak benar. Kemana ketahuan? Bagaimana kita tahu bahwa iman kita nggak benar? Kita gampang sakit hati, sulit memaafkan, ya, hancur hatiku, ya, ya kan? Oh, dan kita ternyata tahu obat hati ada 5 perkaranya. Coba saya tanya ibu-ibu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
berkumpul. Yang kelima, sholat malam dirikanlah. Yang kelima, wirid malam perpanjanglah. Saya nggak nyanyi Bu, maksudnya biar ibu-ibu. Ya, oke. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mulai ngomel-ngomel ya, bukannya zikir, bukannya wirid, nah berarti kita ada masalah. Jadi kita tahu mendeteksi permasalahan di dalam diri kita, langsung kita obati dengan hadir di majelis taklim. Dan juga tempat menambah jumlah saudara. Alhamdulillah ya. Kita kan penting untuk menambah jumlah saudara. Mungkin orang-orang merasa hari gini aku tidak penting orang-orang, aku kepingin lebih close, lebih lebih eksklusif, lebih ya udahlah namanya umur. Salah. Saya kasih tahu nih, salah ya. Kalau punya pendapat udah umur, kita mah close aja lah. Ya udahlah temennya itu aja lah. Salah Bu, maaf ya, saya bilang salah. Kenapa? Kenapa? Salah banget ya. Kenapa salah Bu? Kenapa orang memilih sendirian dan tidak mau punya banyak teman, banyak sahabat sebagai saudara? Ada mitra yang diajak diskusi. Nah, perlu ada mitra. Mitranya perlu ditambah nggak? Boleh ya. Jadi saya kasih buku aja deh satu buat Ibu. Masya Allah. Terima kasih. Ibu udah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih ya Bu. Ya. Lanjut ya. Oke. Ini tempat jihadnya umat. Jadi ketika hadir di majelis taklim, kita tahu bahwa kita adalah mujahidah. Kita tahu kita para murabithah. Ya, mujahidah itu orang yang berjihad. Karena kan gak gampang hadir di majelis taklim, ya kan? Pagi-pagi kita bangun Bu, ya kan? Wow, harus begini, harus begitu, menyiapkan ini, menyiapkan itu, supaya ketika kita berangkat aman, terkendali, tidak ada komplainan, gitu ya Ibu ya. Semua disiapkan, bahkan jauh-jauh hari udah diomongin. Hari Minggu ini giliran saya ngaji, begini ya. Hari Ahad sore saya begini. Ahad malam saya begini. Wah, banyak amat sih urusan. Alhamdulillah. Dan yang utama, tempat berubahnya diri seseorang. Jadi bukan hanya transformer yang bisa berubah, ibu-ibu juga bisa berubah. Yakin? Coba yang yakin bisa berubah tunjuk tangan. Masih ada yang mikir, saya nggak mau melanjutkan. Kalau masih belum yakin bahwa di majelis itu bakalan berubah, yakin nggak? Ya, alhamdulillah. Karena sudah menjawab yakin, saya lanjutkan ya. Jadi ini tempat berubahnya diri kita. Salah ya. Nah, ini. Dulu kita mungkin nggak suka bersahabat, nggak suka bersaudara. Setelah kita hadir di majelis taklim dan merasakan indahnya Islam, indahnya ukhuwah, kayak begini bentuknya. Menuntut ilmu dalam majelis taklim dapat meruntuhkan ego. Ya kan? Ego apa aja tuh? Ego apa aja yang ada di dalam diri kita? Marah, khawatir, sedih, apalagi takut, cemburu, ya, dan sebagainya lah. Pokoknya semua ego akan runtuh. Ya. Buru ilmu, karena kita berburu ilmu, menjadi pribadi baru. Sama. Jadi kita di majelis taklim lama-lama jadi pribadi baru, ya. Yang tadinya nggak sabaran jadi sabar. Yang tadinya nggak suka memaafkan jadi suka memaafkan. Karena kita tahu pintu surga itu salah satunya adalah pintu memaafkan kesalahan orang lain dan mengendalikan marah. Ya. Jadi kita langsung berubah, oh gitu ya caranya supaya masuk surga. Ya udah, kita berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ada orang yang bilang gini, enak aja dimaaf-maafin. Kita tenang aja, nggak apa-apa, kita maafin aja. Kan manfaatnya bukan buat orang lain, manfaat kan buat kita. Ibu-ibu mau lihat nggak wajah jelek kalau marah? Belum pernah lihat? Saya udah Bu, saya
Saya cinta nih Bu, nih makanya saya kenapa ya, alhamdulillah dengan itu saya jadi tahu gitu. Ada quote zaman kita tuh, cinta ditolak dukun bertindak, betul kan? Nah ya, jadi satu malam ketika saya telepon seseorang, ini hadiah Mbak, gak bisa nanti itu membebani. Wah langsung saya stres. Saya kayak nggak ada tenaga. Begitu saya lihat kaca, jelek amat Bu. Jadi stres, marah itu jelek Bu wajah kita. Ntar Ibu mau cek boleh deh. Coba aja, memang bener jelek. Saya bilang jelek amat ya. Alhamdulillah setelah saya tahu pelajarannya, saya istighfar. Akhirnya sejam kemudian saya tahu, akhirnya saya bilang syukurin lokin, syukurin, jangan bersandar sama orang, bersandar sama Allah. Halo, begitu caranya ibu-ibu ya. Jadi karena ini adalah ilmu tauhid, begitu Allah tahu nih ilmu tauhid tingkat 1 lulus, tingkat 2 lulus, terus gitu Bu, kayak main game kan ada level-levelnya. Ya saya alhamdulillah nggak main game sih, tapi saya tahu karena ternyata ada levelisasi ya di dalam game gitu. Nah ini sebenarnya kan bagian dari cintanya Allah sama kita. Jadi kalau Allah cinta sama kita, Allah tuh kasih ujian Bu, set gitu. Tapi Allah juga set naikin lagi, jadi happy lagi gitu. Oh begitu ya caranya. Ya, jadi ibu-ibu udah pernah merasakan ujian-ujian yang set gitu? Udah. Alhamdulillah lulus semuanya. Lanjut ya. Nah, arti dari majelis taklim yang pertama adalah untuk mewadahi orang menuntut ilmu. Kita sebagai ketua, sebagai perwakilan majelis taklim perlu memasukkan ke dalam diri kita, majelis taklim itu adalah wadah untuk menuntut. Majelis taklim itu adalah wadah untuk menuntut. Menuntut duit apa ilmu? Dua-duanya enggak. Ini berarti belum bertauhid. Sambil jualan. Dua-duanya. Enggak boleh menuntut duit Bu. Ya, menuntut apa Bu? Ilmu. Oke. Nah, saya nggak boleh dibantah ya. Dalam hal ini saya otoriter. Tidak boleh dibantah. Yang kedua, tidak merasa bangga atau ujub ya tentang besarnya jumlah yang hadir atau cantiknya seragam. Jadi jangan gini, wah keren kan tuh, yang hadir ribuan tuh sampai nggak muat tuh pada keluar-keluar. Wah keren kan kita, salah Bu. Kalau kita merasa bahwa sampai keluar-keluar berlimpah, lalu kita bangga dengan diri kita, itu ujian juga yang kita nggak lulus. Maaf ya ibu-ibu, kalau saya bilang nggak lulus dalam hal itu. Ujub, merasa siapa dulu, itu mah level. Bu, ibu itu dinaikkan kelas bukan untuk jadi ujub, bangga terhadap diri, kagum terhadap diri, bukan. Ibu dinaikkan level, diberikan hadiah-hadiah berupa dapat datangnya jamaah yang berlimpah-limpah, itu dari Allah. Jadi ibu lebih baik, pujilah Allah, alhamdulillah hada min fadli rabbih. Begitu ya. Jadi kalau kita merasa wah salah aku, langsung sholat tobat. Ya, jangan sampai kita mengagumi diri kita sendiri. Kita apalah artinya? Ya, Allah lah yang memberikan kita makna. Lanjut, juga bukan untuk senang-senang ketawa ketiwi. Undang ini nih, kalau ketawa wah banyak nih. Pokoknya dari awal sampai akhir ketawa dulu. Mendingan ini, kalau yang ini tuh jangan serius. Bener nggak, Bu? Cari yang ketawa ketiwi atau cari yang serius? Ini kayaknya dilema deh buat pengurus majelis taklim. Ya kalau serius sedikit, kalau ketawa ketiwi kan bisa banyak. Iya, yang lagi viral. Satu jawaban, saya tanya. Dua pilihan, satu jawaban, jangan dua-duanya ya Bu. Nggak apa-apa Ya. juga sih. Ibu kepingin majelis taklimnya semakin pintar Kalau di atau semakin happy? kita mewadahi yang viral-viral, mewadahi yang serius-serius. Akhirnya kan kerangkul. Lanjut. Kalau saya malah bikin itu olahraga bareng. Oleh karena
caranya kita tumbuhkan semangat ya untuk hadir rutin di majelis taklim. Kemarin bikin jalan Gimana caranya untuk membuat mereka Jadi semangat majelis taklim itu rutin bukan hadir ke cuma majelis di taklim? masjid. Berikan hadiah kita tarik karena ya. istilahnya hidup Iya, itu kan jadi menyambungkan ketua tuh harus berpikir bagaimana hadiah kita tuh apa yang merangkai, akan aku sedang beri. merangkai. Nah, Kayak ibu-ibu di sini sebagai 30 pimpinan klaster, ketua gimana majelis caranya bisa taklim merangkai semuanya? pasti dong punya Diambil buku-buku. simpul. Kan nggak mungkin memimpin majelis taklim tanpa buku, betul? Ya. Betul apa betul? Ya, betul. Oke. Ya, jadi ini Ya. mereka memegang buku ya, satu orang satu. Berarti ibu-ibu kalau jamaahnya ada 50, siapkan buku 50. Ya. Loh, dari mana buku 50? Ya ibu tinggal bilang siapa yang mau menyumbang buku. Siapa yang mau nyumbang buku, kumpulin. Kalau ada duit di kas majelis taklim, beli buku baru. Apa? Ya, insya Allah nanti kita Gen Z. jadi lama-lama makin pintar. Masya Allah belum ini. Ya, ibu-ibu sekalian, merangkai yang tua-tua. ketika Makanya kita udah- melakukan pemberdayaan, ini Masya Allah. sebenarnya kita sedang mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita sebagai Ini pemimpin nggak majelis apa-apa ya, taklim, kalau ketua saya majelis sharing aja taklim, mungkin ya, ya lebih- pengurus lebih majelis stressnya taklim. ke Kita sharing. sedang Iya. membesarkan diri kita, bukan kita menyenangkan jamaah, bukan, tapi sebenarnya kita sedang menaikkan kapasitas diri kita sendiri. Oh gitu. Ya, ini penting Tapi untuk kan- saya sampaikan iya. supaya ibu-ibu jangan sampai kapok. Karena ujian Iya, nggak ketua, apa-apa. ujian pimpinan, ujian pengurus itu banyak. Yang dari Diomongin merangkai banyak, dengan dijelek-jelekin sama Jadi orang. bisa memahami Siapa yang udah kebutuhannya di sana ngalamin? apa. Siapa yang udah pernah ngalamin? Iya, kita udah baik diomongin. Ya banyak pasti. Tapi ibu yakin ya bahwa ini adalah bagian untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya dan berkembangnya kemampuan memimpin. Ya, jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Begitu dapat musibah, alhamdulillah Allah, terima kasih. Kau telah memberikan aku ujian. Kau berarti cinta sama aku kan? Ya Allah, aku juga cinta padamu. Ibu-ibu kalau mau tidur malam bilang cinta nggak sama Allah? Aku cinta padamu ya Allah. Gitu. Halo? Kok nggak jawab? Terima kasih. Nggak bilang cinta. Loh. Ini ada nggak? Cinta dong. Saya nggak bawa door prize. Ya. Thank you Allah, I love Ada you ya, Allah, saya luar biasa. ini ya, Kamu memberikan kasih banyak sekali apresiasi pengalaman ya. padaku hari ini. Ada Ada yang pengurus enak, majelis ada yang taklim nggak yang enak, tapi mungkin aku cinta udah padamu ya 10 Allah. tahun Udah jadi gitu loh. pengurus. Ya udah nanti malam ya, PR dari saya ya. Betul? Janji mau bilang cinta sama Allah? Coba sekarang saya tes, bilang cinta sama Allah. 1, 2, 3. Kok belum mesra sih sama Allah? Coba sama Allah tuh rasanya Allah tuh deket banget gitu loh. Ya. Coba sekarang peluk dulu deh dirinya daripada bingung. Coba peluk dirinya begini. Peluk dirinya sendiri ya. Oke. Bilang gini, ya Allah, aku mencintaimu dengan semua yang kau berikan. Aku menikmatinya. Aku merasakan cintamu. Karena ilmu di majelis mengatakan, kalau engkau cinta, engkau akan uji setiap hambamu. Maka terimalah aku ya Allah, menjadi hambamu, menjadi kekasihmu, atau menjadi tentaramu. Terima aku ya, I love you Allah. Ya, bisa dipraktekkan nanti malam. Ini nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya. Ya udah, ini nggak ada suaranya Bu. Ini perjalanan pembuktian cinta. Sudah pernah belum dengar perjalanan pembuktian cinta? Belum. Ketik aja, baik di YouTube maupun di Google, perjalanan pembuktian cinta. Coba, keluarnya apa? Keluarnya pasti bukan yang ini. Ini terinspirasi Ibu-ibu. Ya. Pembuktian cinta, perjalanan pembuktian cinta. Udah ketemu?
Kalau belum ketemu nggak apa-apa, nggak usah sekarang, masih bisa di rumah nanti, ya. Atau kalau mau mencatat nomor WhatsApp saya, silakan. 0812, maksudnya saya mau ngirim ini. 0812 sudah 980 89 25 ya, 0812 980 8925 sudah ya. Jadi nanti bilang aja saya mau dapat kiriman ini. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngasih kabar, bersabar ya, bersabar. Begitu masuk saya kadang-kadang cuma baca doang, maaf ya ibu jangan sakit hati, tolong jangan sakit hati. Ya, kenapa kok cuma dibaca doang? Maaf bu, kadang-kadang saya bukan hanya megang handphone. Nih, hari ini megang apa? Ya, tadi habis sebelum megang mic saya megang apa? Setir. Ya kan? Jadi kan aneh kalau misalnya harus segera di follow up-i, gitu ya ibu-ibu. Saya mengatakan ini juga kepada semua jamaah-jamaah yang hadir. Saya bilang tolong catat ini dan tolong sabar istilahnya mendapat respon atau reply atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, ibu-ibu, nanti ibu-ibu silakan memperkenalkan diri ya. Aturannya perkenalkan nama, ya, alamat, kemudian ketemu saya di mana, ya. Kalau nggak ngomong ketemu di mana, saya blokir bu, maaf. Begitu. Jadi saya tukang blokir. Blokir permanen, maaf ya. Ya, oke, saya kira cukup ya pembicaraan. Kita lanjut aja ke yang kedua. Tapi mic akan saya serahkan kepada moderator kita, presenter yang luar biasa, banyak memimpin SDIT, ya, masya Allah. Saya jadi beruntung bertemu dengan orang-orang hebat pada hari ini. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.